Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, channel Sofyan Haryadi, bebas konten teman-teman. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara pembuatan sertifikat vaksin seperti KTP itu teman-teman. Contohnya itu seperti inilah teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, konten ini cocok bagi teman-teman pengusaha yang pemula baru-baru pembuatan sertifikat vaksin ya teman-teman. Kenapa saya bilang cocok teman-teman? Karena di sini alat yang kita gunakan itu adalah alat yang sederhana. Mungkin bagi teman-teman yang baru pemula pembuatan sertifikat vaksin mungkin tidak mampu untuk membeli alat-alat yang sudah disediakan teman-teman ya. Namun di sini teman-teman tidak usah khawatir karena alat yang kita gunakan adalah alat yang sederhana. Alat yang kita gunakan di sini adalah cuman gunting sama untuk pemanasannya adalah setrika teman-teman ya. Nah, di sini untuk editingnya itu juga di sini teman-teman tidak usah khawatir, mungkin laptop teman-teman ini RAM-nya 2 atau lebih sedikit ya. Mungkin teman-teman di laptop teman-teman itu tidak bisa menginstal aplikasi CorelDRAW atau Photoshop ya teman-teman. Namun di sini teman-teman tidak usah khawatir karena kita tidak menggunakan aplikasi itu teman-teman. Kita hanya menggunakan aplikasi Word saja. Nah, kenapa saya menggunakan aplikasi Word di sini? Agar lebih mudah bagi teman-teman pemula yang baru membuka usaha pertama kali ya teman-teman. Karena di sini kalau menurut saya di semua laptop itu pasti mempunyai aplikasi Word teman-teman ya. Jadinya di sini teman-teman tidak usah khawatir masalah itu. Nah, intinya teman-teman cukup dengan subscriber channel ini dan bunyikan lonceng dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan di video-video terbaru channel Sofyan Haryadi teman-teman. Ya, di sini langsung saja di sini kita akan beralih ke cara pembuatannya teman-teman. Ya, langsung saja kita ke laptop. Nah, di sini kita sudah masuk ke laptop teman-teman. Di sini langsung saja kita buka Word ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Word 2016, tidak menggunakan Word 2017 atau 2007 karena di sini tampilannya itu tidak terjauh beda ya teman-teman. Nah, setelah kita masuk di Word teman-teman, nah, di sini kita akan ubah ukuran kertas ya, ukuran kertas. Caranya klik layout, lalu klik list ya teman-teman. Klik list. Nah, klik list ini ya teman-teman. Nah, setelah klik list, lalu pilih yang paling bawah ya teman-teman. Klik saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan merubah menjadi 200 sama 300. Tapi di sini kita tidak menggunakan centimeter, kita menggunakan milimeter ya teman-teman. Ingat, tidak menggunakan sentimeter, tapi kita menggunakan milimeter. Cara merubahnya teman-teman, klik file. Nah, lalu pilih option yang paling bawah ya teman-teman. Klik saja. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, lalu pilih advanced. Nah, yang itu teman-teman ya. Yang ini. Lalu cari yang bilang sentimeter ya teman-teman. Nah, ini setelah teman-teman temukan, lalu teman-teman ubah menjadi milimeter. Nah, klik saja milimeter, lalu klik OK. Nah, tampilan kertasnya akan berubah. Lalu klik size lagi ya teman-teman. Nah, lalu pilih yang paling bawah. Nah, di sini yang sentimeter udah berubah menjadi milimeter. Lalu kita ubah menjadi 200 yang atas. Yang di bawah kita ubah menjadi 300 ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, ukuran kertasnya sudah lebih kecil dari yang tadi. Lalu pilih kertasnya A4 lagi ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu teman-teman pilih insert ya, yang di atas teman-teman, klik saja. Lalu pilih yang ini teman-teman, save stand. Nah, yang ini pokoknya ini dah.
karena saya kurang bahasa Inggris ya teman-teman. Lalu pilih kotak yang punya segi yang di sampingnya, lalu kontrol, lalu geret ya teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sudut ada 2 titik, lalu yang titik di kuning ini lalu tarik saja agar sudutnya lebih kecil ya teman-teman. Nanti terserah teman-teman gimana mau ukurannya. Nah, setelah ukurannya seperti ini teman-teman, tinggal kita atur besar dari kotak ini ya teman-teman. Caranya, klik saja bagian kotak ini teman-teman, klik saja bagian kotak. Nah, lalu teman-teman pilih from yang di atas ya. Lalu teman-teman ubah ukurannya yang paling di samping, klik titik yang di bawah. Nah, lalu teman-teman ubah saja ya di sini. Yang di atas ini kita ubah menjadi 56 mm. Dan di sini kita ubah menjadi 88 mm ya teman-teman. 88 mm. Nah, setelah itu teman-teman klik OK. Nah, tampilan kotaknya akan lebih besar seperti sebesar ukuran KTP lah teman-teman. Setelah itu teman-teman, lalu teman-teman copy saja menjadi 2, Ctrl C lalu Ctrl P. Nah, dia akan menjadi 2, lalu geser ke sampingnya. Begitu terus ke bawahnya teman-teman ya, kalau teman-teman mau banyak untuk memprint sertifikat orang. Nah, setelah itu lalu teman-teman kita tinggal masukkan sertifikat vaksinnya. Caranya teman-teman klik saja bagian kotak, lalu klik kanan bagian mouse ya teman-teman. Ingat, klik kanan bagian mouse, lalu pilih yang paling bawah bilang from Z yang ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada tampilan di samping lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman pilih file. Nah, lalu teman-teman pilih fix it or to you fill. Nah, itulah teman-teman. Soalnya saya kurang berbahasa Inggris di sini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah, gimana sih cara memasukkan sertifikat yang kita sudah download di Peduli Lindungi itu teman-teman? Caranya pilih file. Nah, setelah pilih file, nanti kita akan dimunculkan seperti ini. Halo teman-teman, cari di mana tempat teman-teman simpan sertifikat vaksin yang sudah teman-teman download ya. Nah, lalu pilih saja bagian mana yang teman-teman mau print, lalu insert. Nah, dia akan tampil seperti ini, masuk sendiri ya teman-teman. Nah, di kedua juga seperti itu teman-teman, klik seperti biasa, lalu pilih file, lalu teman-teman tinggal pilih sertifikatnya. Tadi kan sertifikat kedua, sekarang sertifikat ke-1. Nah, agar menjadi 2, lalu insert. Nah, tampilannya akan seperti ini lagi teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita akan balik sertifikat ini teman-teman, kita akan balik namanya ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman klik from bukan pivot, klik from. Nah, lalu teman-teman klik yang ada storage yang ini teman-teman. Lalu pilih yang paling bawah fill horizontal yang ini. Nah, otomatis sertifikatnya kebalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya seperti itu terus ya teman-teman. Nah, di sini kenapa kita harus balik teman-teman? Di sini nanti saya akan mempunyai penjelasan juga ya teman-teman, agar teman-teman tidak bingung. Nah, nanti tapi penjelasannya itu di akhir-akhir ya teman-teman, agar teman-teman jangan skip video ini. Nanti teman-teman akan tahu informasi kenapa harus dibalik ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan juga, tapi nanti di akhir ya teman-teman. Nah, setelah dibalik teman-teman, tinggal kita print ya teman-teman. Tinggal kita print. Nah, caranya itu teman-teman, kita langsung cara pemerintahnya itu kita pilih file ya teman-teman. Pilih file, lalu pilih print ya teman-teman.
Nah, sebelum kita print teman-teman, lalu kita atur bagian ini dulu ya teman-teman. Klik yang ini teman-teman, klik. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan dibawa ke sini, lalu teman-teman pilih printer apa yang teman-teman gunakan ya. Di sini saya menggunakan printer board hair ya teman-teman. Nah, lalu saya akan memilih printer board hair karena saya menggunakan printer board hair. Setelah itu, lalu teman-teman klik OK ya. Klik OK. Nah, di sini. Nah, setelah seperti itu, teman-teman, lalu teman-teman print saja ya, teman-teman. Print. Nah, di sini kita akan tunggu hasil pemerintannya itu ya, teman-teman. Nah, nanti tergantung teman-teman ya, printer apa yang teman-teman gunakan di sana. Karena pengaturan yang tadi itu semakin bagus yang teman-teman gunakan print, maka semakin bagus hasilnya juga. Tapi nanti kalau teman-teman menggunakan di kertas biasa juga akan bagus kok hasilnya, tapi kurang ya. Jadinya teman-teman harus atur di sana. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita print teman-teman, kita tunggu hasilnya ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini hasilnya sudah keluar ya teman-teman. Ini. Nah, agak dua yang kena buku ini. Ini hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau hurufnya terbalik, teman-teman. Itu kan kenapa harus terbalik gitu? Nanti kan orang yang itu bisa bisa terbalik baca terbalik membacanya lah gitu ya. Tidak stabil. Jadinya nanti kita jelaskan juga kenapa harus terbalik. Kita juga akan sulap dia agar tidak terbalik, teman-teman ya. Ya, di sini langsung saja kita ke proses pembuatannya seperti KTP itu, teman-teman. Kita lanjut proses ya, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kertas yang saya gunakan pakai buat sertifikat vaksin ini, teman-teman ya. Ini kertas yang saya gunakan, teman-teman, namanya kertas ini PFC ya, PFC teman-teman, yang ini bisa teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman bisa beli kertas ini di toko kertas ya, teman-teman, pasti ada di toko kertas. Nanti kalau teman-teman lupa nama kertas ini, teman-teman bisa bilang saja, saya mau beli kertas yang pakai pembuatan sertifikat vaksin itu. Dia akan paham nanti, teman-teman ya. Jadinya di dalam kertas ini ada dua tipe kertas ya yang ada di dalam kertas ini. Yang pertama, tipenya ini seperti ini, teman-teman. Agak agak lembek atau lemas, tapi agak halus. Ini khususnya untuk kita gunakan memerin sertifikat vaksin itu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, isinya itu agak lebih keras, teman-teman, kertasnya ya. Seperti belangko itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti ini gunanya untuk mengeraskan tipe kertas yang ini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman lihat prosesnya saja ya. Nah, langsung saja di sini kita lanjut ke proses pembuatannya ya, teman-teman. Jadinya sebelum teman-teman sesudah teman-teman memerin kertas ya, teman-teman. Nanti teman-teman setelah teman-teman potong ya sertifikat vaksin teman-teman seperti ini. Nanti teman-teman harus siapkan juga kertas yang agak lebih tebalan itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman potong saja ya. Teman-teman nanti bisa potong pakai gunting, lalu paskan pakai KTP teman-teman, atau bagaimanalah kreasi teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan tempelkan sertifikat vaksin yang sudah kita print ini, teman-teman. Caranya itu sangat mudah sekali, teman-teman. Di kertas bagian yang agak tebal ini, teman-teman mempunyai
agak seperti stiker itu ya teman-teman. Kita bisa ambil dia, teman-teman ya. Jadinya di sini kita tempelkan ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan jelaskan teman-teman, jelaskan kenapa sertifikat ini harus dibalik ya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan di buku ini teman-teman, buku yang agak lebih halus, yaitu di sini itu ada dua tipenya ya teman-teman. Yang di sini sama di sini tuh berbeda tipenya. Kalau yang di sini itu agak kasaran, kalau yang di sini agak halusan. Nah, di sini itu mempunyai pelekat atau bisa kita katakan pelapis ya teman-teman, seperti ini. Tuh. Jadinya kalau kita buka pelapis ini akan muncul seperti ini. Jadinya kertas yang kita balik tadi itu, kalau kita balik seperti ini, jadinya dia itu akan tidak terbalik teman-teman. Jadinya agak pas ya. Nah, jika kita print sertifikat vaksin kita di sebelah sini, maka kalau kita lepaskan kertas ini, maka dia akan hilang. Jadinya kenapa kita harus print di sini agar hasilnya itu lebih bagus dan lebih halus. Lebih bagus dan lebih halus teman-teman. Nah, jadinya kenapa tidak harus di print di sini dan jangan dibalik? Kenapa seperti itu? Hasilnya itu kurang bagus dan tidak tahan lama. Nah, kalau kita print seperti ini, jadinya dia itu bisa kita katakan anti air dan sejenisnya, teman-teman. Nah, untuk pemasangannya, teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, teman-teman buka saja bagian kertas yang kertas agak tebalan ini. Lalu teman-teman ingat tempat teman print itu, tempat teman tempelkan balik dia seperti ini ya, seperti ini. Lalu teman-teman balik lagi, lalu teman-teman paskan dia seperti ini. Nah, setelah merasa pas, teman-teman tempelkan saja bagian yang teman-teman sudah lepaskan lapisannya itu. Nah, kalau udah ditempel, lalu buka yang ini, lalu tarik lapisannya ini. Nah, lalu gosokkan bagian sini teman-teman ya, agar lebih oke. Nah, kalau sudah ditempelkan seperti ini teman-teman, tinggal kita gunting bagian samping-sampingnya ini yang masih tersisa. Gunting saja ya teman-teman. Nah, lalu kita gunting saja bagian sudut juga ya teman-teman. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Mudah sekali kan teman-teman. Nah, jadinya dia akan seperti ini nanti. Kita bisa katakan dia itu rapi, walaupun kita menggunakan alat yang sederhana ya teman-teman. Di sebaliknya ini juga seperti itu juga teman-teman, tinggal teman-teman tempelkan tapi paskan sama yang di sini sama yang di sini itu paskan ya teman-teman. Nah, setelah prosesnya sudah jadi seperti ini teman-teman, sudutnya sudah teman-teman gunting serapi ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, bisa dikatakan tidak kalah dengan mesin juga ya teman-teman, walaupun kita menggunakan gunting saja. Nah, setelah teman-teman sudah rapikannya seperti ini, lalu sekarang kita menuju ke proses pemanasan. Seperti saya katakan di awal video juga, kita akan menggunakan pemanasannya itu pakai setrika ya teman-teman. Jangan asal setrika saja. Di sini kita menggunakan trik juga untuk memakai setrika agar panasnya itu bisa kita katakan stabil dengan kertas yang kita akan mau setrika ya teman-teman, agar lebih oke lah pelekatnya ini gitu, agar tidak mudah copot lah. Ya, langsung saja kita ke proses pemanasannya.
Nah, di sini kita lanjut ke proses pemanasannya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus menyiapkan kertas dulu. Kertas apa saja ya, teman-teman. Lalu kertasnya dilipat seperti ini. Dilipat seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu masukkan sertifikat vaksin teman-teman yang sudah teman-teman jadikan tadi itu. Lalu masukkan ke kertas yang seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman langsung colokkan saja setrikanya. Nah, lalu biarkan agak lebih panas sedikit ya setrikanya. Lalu kita taruh kertas yang sudah kita masukkan sertifikat vaksin itu seperti ini. Lalu kita bisa setrika dia. Sesuaikan saja ya. Agak kurang panas ya, teman-teman. Kita tunggu dulu. Agak ada hangat-hangatnya gitu loh, gitu maksud saya. Nah, di sini kita rikat saja ya, teman-teman. Kenapa harus kita rikat, teman-teman? Agar kertasnya itu agak lebih melekat. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Ya. Lalu teman-teman tinggal tarik kertasnya. Nah, seperti ini. Lalu biarkan beberapa menit, teman-teman, agar panasnya itu hilang ya. Kalau kita pegang dia nanti kertasnya itu meleleh, teman-teman, jadinya tidak stabil jadinya ya, teman-teman ya. Nah, kalau seperti itulah, teman-teman. Nah, jika video ini bermanfaat di teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar channel Sofyan Haryadi ini semakin berkembang ke depannya ya, teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.